Tumben, si cewek cerewet gak ada telepon atau chat gue. Masa sih aku harus nunggu sampai kafenya tutup, sampai malam baru bisa turun? Kenapa gue jadi kepikiran dia ya? Hei Susi, ini kamu ngitungnya jangan gini. Kamu total semua baru kamu diskon. Tapi Ya. Selamat sore bos. Mulai hari ini gue siap kerja di sini. Bos harus nerima gue ya. Apaan sih? Tenang aja bos. Gue siap ngelakuin apa aja yang lo mau. Gue bisa apa aja. Gue bisa pelayan, gue bisa bersih-bersih, promosi, apa aja. Nih, lihat nih. Selamat sore, Mas, Mbak. Silakan duduk di sini. Silakan, Mbak. Ya, di sini aja. Mbak, saya minta menunya. Nah, Mbak, Mas, tinggal dipilih menunya apa. Kalau udah siap, kabarin saya. Ya, maaf, udah siap ordernya apa? Tomato juice ya? Oke, kamu? Oke, siap. Terima kasih ya. Mbak, satu tomato juice dan satu nasi goreng. Ya, gimana bos? Mantep kan gue? Tinggal kasih seragam detik ini juga, gue siap kerja di sini. Yuk, gue bingung ngomongnya sama Kikan apaan. Anak sultan kerja di sini. Gue harus gaji lu berapa? Yang pasti lebih gede daripada lo. Hah? Santai aja kali. Sesuaiin aja sama kafe lo. Intinya, gue pengen kerja di sini. Ya, gue masih bingung sih alasan lo apa kerja di sini. Tapi ya oke lah. Meskipun di sini sebenarnya belum ada lowongan. oh iya Pak, sekalian mau laporan itu anak bagian gudang sering nggak masuk. Dus sama botol bekas masih berantakan deket dapur. Nah, gue aja yang kerjain. Gimana? Ntar taruhnya di mana? Ya udah situ taruh di rooftop. Oke, siap bos. Pokoknya bos senang aja. Oke? Aku udah kejebak kayak gini. Oke. Pelan-pelan, Geo. Ya, aku harus kemana nih? Masa di sini sih? Berantakan amat naruh kerdusnya. Aku pindahin dulu deh. Berat banget sih ini kerdus. Isinya apaan sih? Wah, ini jangan-jangan Miko nyimpen sesuatu yang aneh nih. Aku bongkar dulu deh. Ya, halo Mik. Oke, gue langsung masuk ke dalam, ya. Ya. Aku tinggal dulu sini dah. Yuk, gue masih bingung tau. Ngasih gajinya itu dikit, gue gak enak. Banyak, gue belum sanggup. Kan gue udah bilang tadi, sesuai aturan kafe lo aja. Tapi kalau kerja gue bagus, boleh lah bonusnya. Ya pasti.
Tapi kenapa sih, yuk? Lo mau kerja ginian? Bukannya lo punya kantor, kafe, lo tajir. Semua itu bukan punya gue. Itu semua milik nyokap dan bokap gue. Yang hasil kerja gue belum ada. Semuanya jasa gue ada di Jerman. Makanya gue nggak bisa ngelamar kerja di kantor-kantor. Jadi gue nih yang kejebak harus nerima lo. Ya udah kalau gitu, lo kerja, gue bayar sebesar UMR ya. Yes! Mantap. Terima kasih bro lo dan terima gue. Thank you ya. Oh ya, dan pakaian gue taruh di ruangan lo ya. Hah? Lo tinggal sini juga? Seriusan lo? Iya. Ada aja lo, yuk. Dia udah nggak ngebutuhin aku lagi kali. Dia pasti sibuk sama orang lain nih. Kok di reject? Perusahaan Renata bermasalah. Kamu dapat info dari mana? Saya baru terima laporan masuk, bos. Ternyata perusahaan yang diberikan Renata bermasalah. Dan semua hutangnya baru tercatat setelah ROPS, bos. Kurang ajar. Kenapa saya bisa cerobos seperti itu? Saya dipermalukan sama Renata, kurang ajar nih orang. Kalau bersih gini kan enak lihat. Oke. Akhirnya kelar juga. Kayaknya tadi ada orang. Perasaan doang kali. Ternyata cuma sendiri. Akhirnya santai juga. Aska.
Jangan ganggu saya. Kamu mau nggak ikut Mak? Ikut saya. Kamu mau nggak tinggal sama Mak? Sama saya. Penawaran gak masuk akal. Kamu udah tahu jawaban saya. Aska, aku mamah kamu. Rasanya wajar kalau seorang ibu mengajak anaknya untuk tinggal sama-sama. Kita bisa bicara banyak hal, Aska. Kita bisa bicara tentang masa lalu. Mama yakin akan ada beberapa yang menyakitkan buat kamu. Tapi Mama punya alasan kenapa Mama ninggalin kamu. Semua orang punya masa lalu. Tapi Mama janji, Mama akan mencintai kamu dan memberikan perhatian yang sama besarnya seperti yang Mama berikan kepada Gio. Cukup. Kamu malah bikin saya tambah antipati sama kamu sekarang. Saya udah bilang, saya nggak butuh mama. Saya udah bahagia dengan hidup saya sendiri sekarang. Tapi kamu darah daging saya. Darah daging apa? Saya udah lama ngelupain itu semua. Gak sedikit orang ketipu sama kayak gituan. Kamu gak tahu rasanya jadi saya. Kamu gak tahu rasanya tersiksa jadi saya. Dan sekarang saya harus hidup sendiri tanpa anak-anak saya. Bagus. Supaya kamu tahu betapa kesepiannya saya dulu. Suara apaan ya? Nggak ada orang.
Renata, kamu benar-benar keterlaluan. Ada apa, Pak Hendra? Datang-datang kenapa marah-marah? Kenapa kamu tidak bilang sama saya kalau perusahaan kamu sudah bangkrut? Baik, Sana dulu ya. Come on, Pak Hendra. Saya salah di mana? Kamu bilang kamu mau bantu saya. Itu kan bantuan. Saya berharap dengan adanya Anda di perusahaan saya bisa menaikkan profit perusahaan saya dan juga bisa memberikan keuntungan untuk Anda. Yang salah di mana, Pak Hendra? Oh, atau jangan-jangan kamu itu mendekati saya karena bukan mau berniat membantu saya, tapi untuk mengambil semua harta saya. Kamu ngomong jangan sembarangan. Saya marah karena kamu tidak cerita sama saya tentang perusahaan yang kamu pimpin. Sementara saya tahu dari orang lain kalau perusahaan itu sudah kolaps. Please, Pak Hendra. Saya itu milih Anda karena saya yakin Anda adalah orang yang sangat qualified untuk berada di posisi itu. Saya yakin Anda bisa memberikan keuntungan besar untuk perusahaan dan bisa membesarkan nama perusahaan. Silahkan duduk, kita bicara dulu.